Selamat datang. Kita sekarang berada di abad ke-18, yaitu zaman barok. Zaman barok ialah musik yang memiliki ciri khas yang unik, rumit, serta memiliki sisi dramatis. Dalam hal ini, kita sekarang berada di Venesia, yang dimana kita akan segera bertemu dengan salah satu komposer penting pada masa itu, yaitu Antonio Vivaldi. Tunggu, Maestro Vivaldi, sang rambut merah, mengapa Anda lebih memilih musik dibandingkan untuk berkhotbah, Tuan? Musik adalah doa kita tanpa mengucapkan kata-kata. Dengan kita bermain, kita bisa mengutarakan perasaan kita dalam musik, dalam doa. Bagi saya, menjadi seorang musisi adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Lalu, saya memang ditasbihkan sebagai pastor. Di lain sisi juga, saya lebih suka untuk bermain musik. Lalu Tuan, bagaimana mengenai basso continuo, Tuan? Di era zaman barok seringkali dimunculkan dengan istilah basso continuous, bass continuous. Di era kami, bass yang terus mengiringi suatu akord, yaitu continuous, yang dimana hal ini juga yang dapat kami lakukan dalam improvisasi dalam musik kami, yang dimana bass continuous inilah yang akan membuat varian-varian dari lagu kami. Mengenai karya Anda di bagian The Four Seasons, yang dimana Summer Presto, saya kebingungan akan arti dan maksud serta artikulasi yang diberikan dalam karya ini, Tuan. Di dalam karya ini, saya banyak sekali mengambil staccato atau yang disebut dengan nada yang putus-putus. Yang hal inilah menjadi ciri khas dari karya saya, yang dimana ini menceritakan tentang bagaimana seorang petani yang berusaha untuk mengambil pertaniannya pada saat yang sedang susah, yaitu pada saat badai sedang tiba. Makanya terdapat staccato, yang dimana itu merupakan penegasan terhadap bagaimana sang petani itu untuk bergegas mengambil barang milik dia. Selamat datang kembali. Saat ini kita berada di zaman klasik. Zaman klasik tidak seperti zaman barok. Di zaman barok penuh akan basso continuous serta memiliki ornamen yang unik dan kaku. Namun di era klasik hal itu dikembangkan menjadi lebih indah serta memiliki kemegahan. Salah satu tokoh yang sangat penting pada era itu ialah Wolfgang Amadeus Mozart. Maestro Mozart, bagaimana? Bisakah Anda menceritakan kisah Tuan dalam menciptakan suatu karya yang sangat luar biasa pada era ini? Bisakah Anda menceritakannya? Betul. Sedari kecil, saya memang suka bermain piano. Dahulu, waktu saya kecil, saya sering sekali diajak keluarga saya untuk pergi tur, untuk menghibur banyak-banyak bangsawan pada masa itu. Dan itu juga membuat saya bisa untuk bermain piano dengan ciri khas saya. Tuan Mozart, bisakah Anda menjelaskan dinamika yang ditambahkan di dalam karya Anda, yaitu Simfoni Number 14 H G minor? Di dalam karya saya sering sekali dalam G minor itu menambahkan kegelisahan akan suatu hal. Lalu pada nada selanjutnya saya akan menambahkan dengan lembut. Namun pada dasarnya yang saya tekankan dalam karya saya yaitu pengulangan yang sangat mendalam. Selamat datang kembali. Saat ini kita sedang berada di Paris,
yaitu pada tahun 1820 sampai 1900. Di sini kita sekarang berada pada zaman romantik. Tidak seperti sebelumnya di zaman klasik yang penuh akan keindahan dan kesempurnaan sebuah bentuk. Di zaman romantik ini, musik mengutamakan sebuah jiwa pribadi setiap masyarakat maupun setiap individu yang disyariatkan melalui musik. Dalam hal ini, salah satu komposer penting juga, yaitu Frédéric Chopin. Tuan Chopin, Anda meninggalkan pemberontakan Polandia pada tahun 1830. Lalu dalam karya Anda, Ballads No. 1, yang menceritakan tentang kesedihan Anda akan kampung halaman Anda. Mengapa Anda tidak menampilkan karya tersebut seperti dalam karya milik Liszt dalam suatu pertemuan yang besar, Tuan? Betul sekali anak muda, di dalam karya saya, Ballads No. 1, yang menceritakan tentang kerinduan saya dan keadaan perang pada masa itu di dalam kampung halaman saya, yang dimana untuk memperjelas serta memberikan kedramatisan, saya sering sekali menambahkan dalam karya saya, yaitu descrescendo, lalu ada crescendo, ditambah kalau dengan forte atau dengan piano. Hal tersebutlah yang memberikan jelas bahwa bagaimana situasi genting, kesedihan, kemarahan, dan apapun itu. Selamat datang kembali. Pada abad ke-20 ini, musik akan menjadi rombakan terbaru yang dimana tradisi-tradisi lama musik akan dikembangkan menjadi lebih maju, yang dibawakan oleh Igor Stravinsky. Tuan Stravinsky, Anda disebut dengan Bapak Modernisme dalam suatu musik. Lalu, apakah yang membuat musik tersebut Anda bisa menciptakan hal yang lebih luar biasa dan hal yang terpadu dalam zaman ini? Baik anak muda, dengarkan baik-baik. Di dalam karya saya The Right Springs Artificial Dance, yang dimana dalam notasi tersebut saya menambahkan binotani style dimainkan dengan dua kunci berbeda secara bersamaan sehingga menghasilkan suara yang unik serta khas. Serta dalam ritmenya saya menambahkan asimetransi, yaitu memiliki ketukan 5/4 lalu tambahkan dengan 7/8. Makanya di dalam karya saya memiliki banyak sekali ketukan yang seperti amburadul namun terdengar unik di sebagian orang. Lalu di dalam bunyi perkusinya menggunakan hal yang sangat unik. Jadi kebanyakan dalam ketukan dalam lagu saya memiliki ketukan yang sangat luar biasa lalu memiliki hal yang spektakuler. Karena dalam prinsip saya yaitu tidak perlu indah dalam lagu, melainkan hanya perlu jujur.